Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini kita tidak bicara tentang politik, apalagi di tahun politik. Dan kayaknya memang kita harus membicarakan hal-hal lain yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Malam ini saya didatangi oleh dua tamu saya, sahabat saya malah. Bapak Rustam Effendi Lubis. Beliau sangat akrab di Facebook Kabupaten Kutai Timur yang dijuluki sebagai Bupati Facebook. Bupati yang tidak pernah dipilih oleh rakyat tetapi tetap menjadi bupati. Itulah luar biasanya Rep Lubis. Kita sering memanggilnya Rep Lubis atau singkatan dari Rustam Effendi Lubis. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam, Om WP. Keren ya. Biasa. Ini juga bagian daripada apa yang kita mau bahas sebenarnya nanti. Ada Bupati. Iya. Cuman masalahnya saya masih 36 periode. Masih lama. Luar biasa. Rustam Effendi Lubis ini adalah beliau adalah Ketua Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur. Lalu didampingi oleh salah seorang wanita. Saya selalu menjuluki beliau sebagai putri asli Kutai Sanata yang juga kemungkinan besar akan menjejaki langkah kakinya ke Bukit Pelangi. Tetapi kita tidak membahas itu. Beliau adalah Reni Puspita Mandasari, Ketua Perempuan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur. Jadi dua ketua malam ini yang menjadi tamu Om WP. Satu, Bupati Facebook. Kedua, kader partai PKB. Tapi kita tidak bicara PKB malam ini. Apa kabar ini, saudara? Alhamdulillah. Iya. Sehat, prima. Prima ya? Mantap. Mantap. Lama anda pernah ketemu kita. Iya, aduh, gue bilang di mana ini Om WP? Iya. Ternyata aktif di podcast. Iya, podcast ini juga bagian daripada kreativitas sebenarnya. Keren. Iya kan? Nah, Pak Lubis, saya panggil Pak. Siap. Iya. Masalahnya cambangnya itu yang membuat Iya. ngeri-ngeri sedap. Sudah putih-putih sedikit. Dulu aktif di politik, praktis. Dan juga bagian daripada yang bisa mewarnai kita di Kabupaten Kutai Timur. Tiba-tiba saya mendengar informasi bahwa ada sebuah organisasi yang sekarang dipimpin, yang organisasi itu memicu perhatian masyarakat kita, apalagi ini ada hubungannya dengan ekonomi. Nah, ekonomi tanpa kreativitas itu memang sangat berat untuk kita jalankan, apalagi kalau dijalankan dengan sendiri. Tanggapan Pak Lubis terkait atau Pak Lubis bisa menciptakan kepada kami, apa sih sebenarnya gerakan ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Timur ini? Ya, terima kasih Om WP. Jadi gerakan ekonomi kreatif ini disingkat GECRAP. GECRAP, ya. GECRAP ini sebenarnya sudah tumbuh di seluruh Nusantara. Oh, sudah ada tingkat nasional. Sudah berkembang Iya. kemana-mana. Mereka punya program kreatif dan biasanya tiap daerah itu berbeda-beda. Iya. Tergantung wilayah masing-masing. Jadi Kutai Timur ini sendiri GECRAP-nya baru terbentuk bulan Desember 2022. Oh, baru ya? Baru jadi, sekitar 6 bulanan ya, setengah tahun. kita baru jalan setengah tahun. Salah, Desember 2021. Oh, Desember 2021. Jadi sudah 1 tahun setengah sebenarnya. Iya. Jadi ada hal-hal yang sudah kita lakukan terkait ekonomi kreatif. Iya. Kalau di tahun lalu kita melaksanakan semacam expo UMKM kreatif yang kita beri label Festival Kuliner Nusantara di Town Hall. Oh, iya. Nah, Itu bagian itu ya? Itu GECRAP yang ngadain. GECRAP, ya. Itu pesertanya 127. Lumayan waktu Lumayan itu. luar Dan biasa ya. alhamdulillah bisa menghasilkan perputaran ekonomi Betul. yang bagus. Berkontribusi terkait dengan perekonomian di Kota Sangatta ya. Iya. Kemudian kita juga selalu aktif berkomunikasi dengan para
UMKM, Iya, ya iya. kan, mencari solusi-solusi kreatif. Aha. Nah, salah satu program unggulan kita tahun ini adalah melalui perempuan Gekrab. Oh, Jadi kita mengusulkan adanya produk pemanfaatan sampah iya, yang kita iya, iya, sebut iya. dengan istilah eco engine. Eco engine. Dan ini bagusnya program ini belum pernah dilakukan oleh Gekrab di daerah lain. Daerah lain ya di Indonesia ya. Heeh. Baru Kutai Timur yang Baru mengadakan Kutai itu. Timur. Kemarin ketika kita launching, kita deklarasi, kita langsung dimasukin ke Gekrab nasional Iya, iya, iya. sebagai inilah Kutai Timur bisa dijadikan acuan percontohan. Iya, iya, Nah, luar biasa. Iya. Ini penting karena menurut kami Iya. penanganan sampah di Kutai Timur ini masih juga belum begitu maksimal. Iya, iya. Karena kita bisa melihatlah kenyataannya, walaupun sudah ada bantuan KPC dengan adanya pengolahan, ya kan. Betul. Nah, jadi kita masih perlu bagaimana lebih kreatif lagi mengolah sampah. Nah, salah satunya adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu kan banyak itu, Om Iya. Pak Lubis. Ada organik dan non organik. Yang mana yang diambil di situ? Kita mencoba ke organiknya, karena ini organik ini sampah yang setiap hari, Iya. dan ini cepat membusuk. Iya, iya. Jadi menghasilkan bau, menghasilkan apa, dan ini 70% apa namanya sebagai penyumbang sampah berdasarkan penelitian. Makanya saya bicara, kebetulan beliau ini sudah mendapat kepercayaan sebagai penumpang Gekrab. Ayo dong. Iya, iya, iya. Ya kan, ini program yang pas. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Kita berkampanye tentang pemuatan sampah, beliau akan keliling kemana-mana, bagaimana ibu-ibu rumah tangga bicara tentang eco engine. Nanti beliaulah yang iya kan, ahlinya. Iya, iya, iya. Oke, baik Pak Lubis. Siap. Sebagai pengantar. Nah, luar biasanya Pak Lubis ini memang selalu menginspirasi orang lain. Iya kan? Beliau juga tidak juga apa istilahnya itu jaga image. Saya senang melihat video-video beliau sebenarnya di akun Facebook beliau. Itu tugas Bupati Facebook. Tugas Bupati Saya tidak akan bertahan 36 periode Iya. kalau tidak melakukan itu. Luar biasa. Nah, saya ke Ibu Reni sebagai Ketua Perempuan Gerakan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian apa-apa saja yang telah dilakukan terkait dengan eco engine itu? Ya, untuk sementara yang kita lakukan seperti apa yang dikatakan beliau Bupati Facebook, Ya. kemarin tanggal 2 kita mengadakan deklarasi. Deklarasi tanggal 2 ya. Ya, untuk sementara yang bergabung anggota itu ada sekitar 30 dan insya Allah makin bertambah ya, dan harapan kami makin bertambah untuk anggota gitu kan, karena dengan gerakan ini relawan eco engine ini kan kita bagaimana cara memanfaatkan limbah-limbah di rumah termasuk sampah organik. Mengapa kita tidak manfaatkan itu menjadi bahan manfaat gitu, nilai manfaat gitu kan. Nah, memanfaatkan tadi sampah organik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita tuh. Tadi sudah ada 30 orang yang direkrut. Itu direkrut sebagai relawan atau sebagai penggerak dari sebagai penggerak ya. Nah, kemudian tadi disebutkan terkait dengan eco enzim itu. Nah, masyarakat kita ingin tahu juga itu. Apa itu eco enzim sebenarnya? Nah, jadi sebelum larinya ke eco enzim OPP itu kan fermentasi. Jadi fermentasi dari bahan-bahan organik seperti sayur, buah gitu kan yang bisa kita kelola. Dengan cara pengelolaan itu pasti ada ini perbandingannya gitu kan, sehingga menghasilkan eco enzim. Itu jadi eco enzim itu berupa cairan di OPP. Nah, eco enzim berupa cairan. Ini cairan apa? Apakah cairan yang bisa dijadikan sebagai obat di tubuh manusia atau apa nih? Nah, jadi untuk eco enzim sendiri itu banyak manfaat OPP. Jadi berupa cairan itu kita ke rumah tangga itu bisa kita jadikan seperti supelper, pembersih lantai itu kan, kloset, bahkan cairannya itu kita bisa langsung buang ke kloset untuk menyerap bau-bau yang ada di kloset tersebut.
Nah, selain itu apalagi kegunaan daripada ekoenzim? Kegunaan contoh Ya, untuk pribadi ya. luka. Nah, jadi saya mengalami sendiri luka misal tegores itu langsung aja kita oleskan dengan ekoenzim tanpa dicampur dengan air. Jadi dia menyumbat luka atau menahan darah yang keluar. Itu untuk kesehatan bagus Itu juga untuk ya? kesehatan. Nah, dan untuk pertanian Ya, itu bisa disemprot misalkannya di tanaman padi Iya, iya. ada hamanya. Nah, itu tinggal disemprot supaya hamanya seperti semut, seperti hama-hama yang putih itu di tanaman tersebut kita Iya, bisa iya. semprot. Atau mau ditaburkan di akarnya juga bisa, tapi harus ada perbandingan misal 1 banding 3 atau 1 banding 5. Wah, ini luar biasa ini nih. Iya. Ini yang garapan Pak Lubis dengan Ibu Reni luar biasa ini. Ini bisa dikembangkan. Iya. Aha. Jadi tambahin sedikit. Iya, Iya. iya. Jadi ekoenzim ini sebenarnya anugerah sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya pertama kali ditemukan oleh salah seorang dokter di Thailand justru. Iya, iya. Tapi sekarang sudah mulai berkembang. Sampah organik, kulit buah. Kita kan di rumah kalau semangka kan lebih banyak kulitnya dibuang, Betul, nanas, betul. potongan bayam, apa sayur. Nah, itu 3 bagian dari sampah itu Iya. ditambah 1 bagian gula aren atau gula kelapa atau gula biasa kita sebut gula merah, Iya. ditambah dengan 10 bagian air. Maksudnya 10 liter air misalnya? Misalnya 10 liter air, Iya. kita gunakan 3 liter sampah 3 liter sampah. dan 1 liter gula. Nah, tadi sampah yang dari kulit semangka, dari bayam, dari timun dan lain sebagainya itu 3 bagian itu 3 liter atau 3 kilo? 3, kalau dia kilo ya kilo juga. Oh, kilo juga ya. Kalau liter ya liter Oh, juga. liter juga Jadi ya. setelah perbandingannya selalu 3, 1, 10. Oh, 3, 1, 10. Jadi Iya, misalnya iya, kita iya. mau bikin 1 drum, nah Iya. itu kita harus ukur 3, 1, 10. 1, Selalu 10. seperti 3, 1, 10. Nah, jadi dia harus difermentasi selama 3 bulan. Oh. Lama, cukup Iya, lama iya, karena dia di 2 bulan pertama dia akan menjadi cuka. Itu kan kecut, asam. Iya, iya. Tambah 1 bulan lagi dia jadi yang namanya ekoenzim. Jadi ekoenzim ini selain yang dijelaskan oleh Bu Reni tadi, biasa lebih banyak dipakai untuk kolam Kolam ikan. Nah, di daerah-daerah seperti Jabodetabek, Iya. di daerah Manado, seperti Bali juga, Iya. sekarang mereka malah ekoenzim ini digunakan untuk kegiatan kampanye lingkungan. Iya. Nah, di sana mereka misalnya ada kolam yang tercemar, misalnya yang mohon maaf yang baunya kurang sedap ya Bu Reni ya. Oh, yang seperti tadi tersebut kayak toilet gitu. Jadi bahkan kolam yang luas mereka sama-sama rame-rame bawa ekoenzim dalam botol dan mereka tuang menjadi kampanye lingkungan. Lingkungan, ya. Di Sangatta kami dengan Bu Reni dengan perempuan Gekrab melihat mohon maaf banyak drainase di dalam gang terutama yang tidak lancar. Dan itu menimbulkan bau tak sedap. Baunya tidak sedap. Betul. Kami punya rencana, ini idenya beliau juga, di bulan November nanti itu ada Hari Kesehatan Nasional. Insya Allah kita akan, sekarang sudah berproses ya, kita sudah membuat 2 drum ekoenzim. Iya. Jadi pas nanti bulan November itu akan kita undang semua komunitas, paguyuban, masyarakat. Termasuk Om WP. Oh iya jelas, sudah pasti. Kita Iya. akan mencoba mengajak masyarakat, ayo kita tabur ini di beberapa gang yang membutuhkannya. Iya. Betul. Tapi yang paling penting dari itu semua, Iya. kita mengkampanyekannya ke ibu-ibu rumah tangga. Mereka bisa menjadi nilai ekonomi. Nah, menuju sudah ke ekonomi. Betul. Iya kan? Iya. Paling tidak untuk ibu rumah tangga, paling tidak dia mengurangi biaya rumah tangganya. Karena hasil produk ekoenzim ini dia bisa pakai kembali untuk dia tidak perlu beli piksel lagi, ya kan? Pembersih toilet, bahkan pupuk tanaman yang rajin nanam, ya kan, bahkan bisa mengobati luka. Banyak sekali, 1000 manfaat ekoenzim itu kalau istilahnya dalam dalam dunia ekoenzim itu biasa disebut 1000 manfaat. 1000 manfaat. Ya. Dan sekarang ini kalau kita buka Shopee, ya kan, buka Tokopedia, ekoenzim sudah dijual secara terbuka. Nah, oke, baik, Pak Bupati Facebook. Ekoenzim sudah dibuat.
sudah dijual bahkan di media online. Nah, ini kaitannya dengan diskusi kita bahwa ekoenzim ini sebagai satu bagian daripada ekonomi kreatif yang akan dikembangkan oleh Ibu siapa? Perempuan Gekraf ya. Ibu perempuan ekonomi kreatif Kabupaten Timur. Apakah Ibu Reni dan kawan-kawan sudah berpikir ke arah sana? Ya. Jelas. Iya, Kita sudah berpikir ke arah sana, Om Epe. Jadi untuk di perempuan Gekraf ini kan banyak ini kaum perempuan nih yang bergabung ya, terutama ibu-ibu rumah tangga. Betul. Gitu kan. Jadi saya ajak itu mengapa kita tidak memanfaatkan sampah rumah tangga kita gitu kan. Sedangkan di daerah Jawa itu aja Pak Lubis ya, di sebuah warung itu mereka tidak membuang sampahnya ke TPA. Dan dia memproses sendiri sampah itu. Nah, akhirnya untuk bisa didaur ulang dan menghasilkan ekoenzim itu. Gitu. Dan dijual. Gitu. Dijual itu artinya sudah menuju tadi saya bilang. Ekonomi kreatif itu. Jadi ekoenzim ini sebenarnya Om WP kalau untuk manfaatnya ini kan sebenarnya itu bonus. Jadi utama kita itu untuk menyelamatkan bumi, mengurangi sampah TPA, terutama sampah organik rumah tangga yang terbesar. Betul. Gitu. Nah, kan gini Pak Lubis, bahwa di Kutai Timur ini kan juga ada kelompok namanya Bank Sampah tuh. Iya benar. Apakah nanti Pak Lubis sebagai ketua Gerakan Ekonomi Kreatif dan Ibu Reni Perempuan Gerakan Perempuan Ekonomi Kreatif ini bisa bekerja sama dengan mereka? Insya Allah kita bisa bekerja sama dengan semua pihak. Iya kan? Kami saat ini masih menyasar rumah tangga. Kemudian kami juga menyasar toko-toko, warung-warung sayur, toko buah. Itu setiap sore mereka berkarung-karung sampah itu mereka akan buang ke bahkan di pasar saya lihat itu banyak. Itu semua bermanfaat. Ya kan? Jadi kenapa ibu-ibu kita arahnya nih lari ke ibu-ibu. Sekarang kan sampah kan yang umum ya, umum itu untuk kompos. Ibu-ibu enggak mau kotor-kotor, tapi ketika ada ide ekoenzim mereka akan masuk rame-rame. Apalagi cara membuatnya mudah. Betul, sangat mudah, murah, ekonomis dan manfaatnya luar biasa. Ya kan, paling tidak untuk kembali ke diri ibu-ibu kembali. Ya kan. Nah, tapi selain sebenarnya mengurangi sampah organik, justru ekoenzim juga mengurangi sampah plastik. Ada hubungannya. Karena biasa ibu-ibu beli piksal, beli ini ya kan, beli macam-macam. Nah, dengan ada ekoenzim, mereka mengurangi membuang kemasan-kemasan barang-barang kimia itu. Betul. Karena itu bisa dipakai lagi untuk ekoenzim, ya kan. Nah, saya pikir ini sangat menarik perhatian saya ini. Saya pikir gerakan ini harus memang didukung, bukan oleh aja masyarakat sebenarnya harus mendukung ini, tapi ya namanya sebuah gerakan tanpa dukungan perusahaan-perusahaan yang ada, misalnya kan, ini kan juga bisa timpang. Nah, kira-kira apakah ada upaya Bu Reni misalnya mensosialisasikan program Ibu Reni ini dan Pak Lubis ke perusahaan-perusahaan agar mereka juga ikut turun tangan artinya? Itu sudah. Jadi kemarin kita juga ketemu sama pihak KPC dan mereka akan memfasilitasi untuk kita sosialisasi di sana dan menjelaskan, mengajak ibu-ibu karyawan gitu. Kita manfaatkan sampah daripada dibuangkan OWP kan, mendingan kita kelola menjadi banyak manfaat. Apalagi kan kita lihatlah. Jadi untuk di Sangatta sendiri itu OWP belum ada yang mengelola ekoenzim dan belum tahu apa itu ekoenzim. Nah itu dia, makanya saya undang untuk podcast. Apalagi didampingi oleh Bupati Facebook. Maka jadilah barang itu. Dan di KPC juga ini Om BP sempat heran. Apa itu ekoenzim gitu kan. Nah, memang bisa dikelola itu kan yang selama ini kan
seperti di KPC sendiri kan mengelola hanya bahan kompos Ya, yang dibusukkan dan ditanam di betul, dalam tanah gitu kan betul. untuk beberapa bulan gitu kan, terus diaduk lagi selama proses pembuatan Iya. gitu kan. Selama ini hanya seperti itu gitu, berupa kompos itu. Iya, iya. Sedangkan untuk ekoenzim yang berupa cairan itu yang manfaatnya sangat banyak, Iya. mereka belum tahu gitu. Dan hebatnya Om WP Iya, iya. ini tentang ekoenzim, tidak ada kadaluarsa. Tidak ada kadaluarsa ya? Ya, Makin tahun semakin bagus, Semakin lama dia semakin keren. keren ya. Iya. Ibarat seorang laki-laki semakin tua semakin Semakin jadi. semakin jadi ya. Iya, tua keladi. Ini saya suka buat Facebook ini. Karena TikToknya jalan. Iya, iya. Apalagi kalau diajak berlucu-lucuan, Iya. sudahlah, Iya. hancurlah dunia ini. makanya Bupati Pesbir ini tidak ada yang bisa Tergantikan. menggantikan Iya, gitu iya. kan. Tidak dimanapun tidak. Tidak. Iya. Dia yang berpuasa. Bayangkan beliau 36 periode 36 periode. Iya. sebagai bupati Facebook. Iya. Jadi tanpa kampanye ya sudah biar aja orang kampanye. Iya, iya, Kita iya. diam aja, masih lama ya kan. Betul, 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 betul. 2024 ada pengaruh. Pak Lubis, Siap. ini gagasan bagus. Apalagi menyentuh yang namanya ekonomi kreatif. Bagaimanapun juga sumber daya alam kita ini kan banyak nih. Artinya sumber daya alam yang seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Lubis dan Ibu Reni, sampah itu. Nah kalau kita ke Batu Oto itu kan luar biasa tuh sampah itu. Iya. Iya Luar kan? biasa. Nah dengan adanya gagasan Pak Lubis dan Ibu Reni ini, saya pikir sebagian daripada beban kita sebagai masyarakat dan pemerintah terkait dengan sampah itu bisa terurai dengan baik. Walaupun memang banyak kelompok-kelompok yang sekarang mengatasnamakan dirinya bergerak di bidang bagaimana mengelola sampah itu menjadi berkah. Saya pikir ini juga bagian daripada itu. Iya. Bahwa Pak Lubis, Ibu Reni sudah melihat bahwa sampah ini akan dikelola dan akan menjadi berkah. Saya tertarik tadi itu bahwa kedepannya ini akan diperjualbelikan. Iya. Nah, kemudian apakah Pak Lubis sudah memikirkan bagaimana kemasannya agar supaya bisa masuk di Shopee gitu? Iya. Jadi kita sudah rapat sejak kita deklarasi, kita intent rapat hampir tiap hari ya Bu Reni. Iya. Kita sudah punya akun Nah, untuk kita daftarkan di Shopee, di Iya. Tokopedia, dan kemasannya kita sudah berkomunikasi dengan beberapa produsen lokal Iya, yang iya. nantinya akan membantu dalam kemasan. Mungkin kita jual dalam kapasitas setengah liter, Iya, ya iya. kan? 1 liter, ada yang 5 liter. Iya. Mudah-mudahan ini nanti akan berkembang. Iya, ini kan bisa jadi super pel, Jadi super pel, iya. ekoenzim, produksi sangka. Iya. Dan ini bisa menginspirasi daerah lain sebenarnya. Ya, bisa. Iya. Kalau di Thailand, kayak di Thailand, Malaysia ini berkembang. Berkembang ya. Bahkan di Thailand itu sudah diproduksi dalam, bukan produksi rumahan lagi ekoenzim nih. Jadi dia semacam industri. Oh, sudah pabrikasi di sana. Jadi sampah-sampah organik itu dipisahkan, kemudian yang memang layak jadi ekoenzim itu masuk di dalam industri. Nah, tadi tertariknya itu bahwa ini juga kan bisa dijadikan pupuk tuh. Bisa, sangat bagus. Bahkan selain pupuk, ditaburkan di kolam, ikan subur. Kenapa? Karena air akan menjadi lebih baik. Nutrisi air akan meningkat. Iya. Dan ini bukan hanya sekedar kita bicara kosong. Di ekoenzim itu hasil penelitian, hasil laboratoriumnya sangat lengkap. Dan uji cobanya juga sudah. Iya. Nah, kenapa saya katakan ini cocok untuk misalnya tanaman sayuran Iya. atau tanaman-tanaman jangka panjang? Iya. Banyak kan perusahaan-perusahaan di sini yang membutuhkan sebenarnya itu. Benar. Iya. Betul. Sawit Iya, misalnya, sangat butuh. reklamasi, Iya. perusahaan-perusahaan tambang. Daripada mereka menggunakan pupuk yang yang banyak campuran kimianya, kan lebih baik ke sini. Iya. Gitu. Apalagi sayuran itu. Iya, benar. Dan itu juga hebatnya ekoenzim bisa untuk mencuci sayuran dan buah. Iya. Oh, jadi kalau kita beli sayuran, Ya. Bisa dicuci pakai itu. bisa dicuci pakai itu. Iya. Itu campurannya gimana lagi tuh? Ada campurannya, Ada. satu tutup kali berapa air gitu. Ya, gitu. Nanti kita rendam gitu kan. Nah, nanti sayur yang layu itu bisa segar kembali dia. Oh, begitu. Iya. Jadi seperti buah itu kan kadang ada lilinnya tuh Mepe. Betul. Nah, itu jadi itu kan kimia. Nah, Iya, jadi iya, karena di dalam ekoenzim ini
terdapat cuka dan disinfektannya itu Ya. Iya. untuk membersihkan itu. Oh jadi memang sudah ada apa ya? Setelah difermentasi 3 bulan itu ada ada timbul apa namanya tadi? Disinfektan. Iya. Ya, Saya belibet kalau bahasa. Iya. ya, disinfektan. Jadi ini juga kan bisa untuk cuci tangan. Oh, bisa semua. Om WP itulah hebatnya ekoenzim untuk memandikan anabul, hewan-hewan peliharaan yang tadi berjamur gitu kan. Betul. Nah, bahkan untuk kita berkumur pun Umur bisa. Boleh ya? Iya. Cuman untuk sekarang ya kita udah usah lari. Iya, Iya. Tapi sebenarnya bisa. bisa. Iya. Di dalam daftar pemanfaat ekoenzim itu bisa untuk kumur. Oh bisa ya. Bisa. Kemudian ada keluarga yang gatal-gatal. Oh itu sangat keren. Oke. Sangat cocok. Iya. Bisa pun kita lihat tuh kayak produk-produk sabun mandi Sabun, ya, yang betul. dijual Ya. di supermarket atau di pasta gigi itu kan ada enzimnya. Iya. Nah, Hanya kita tidak tahu enzimnya dari bahan apa. Nah, Ya, itu. kalau ini dari bahan Bahan luar apa? biasa. Bahan yang sebenarnya orang menyatakan namanya sampah. Iya. Sampah kan tidak laku. Ah, Itu pikiran orang dulu. Iya. Tetapi sampah sekarang ini menjadi berkah. Jadi berkah. Sebenarnya ini kan kita bicara sampah, kita tidak image kita jangan lu sampah ini kita bergumul dengan hal-hal yang bau kotor. Iya. Jadi sampah ini kita maksud sampah rumah tangga, Iya. ya kan? Yang sebenarnya itu belum busuk. Betul. Ya kan? Artinya oh ini sisanya. Hmm, Ya potongan buah, Iya. potongan sayur, Iya. kan sisanya. betul. Iya kan? Jadi bukan sesuatu yang busuk yang kita olah. Jadi ini sebenarnya barang bersih sebenarnya. Barang Tapi bersih tetap- yang diolah akhirnya mendapat manfaat. Heeh. Diolah itu karena kreativitas. Ya, kreativitas. Karena kreativitas ini bisa melahirkan atau menambah ekonomi pendapatan keluarga. Benar. Bu Reni, ya, kalau ini ibu kembangkan terus-menerus ini luar biasa. ya akan. Ya, hanya satu ya. Di Kabupaten Pilihan Timur ini kita tidak konsisten dengan gagasan yang kita itu. Ya, Tetapi kalau Ibu Reni Pak Lubis konsisten dengan ekoenzim ini, saya pikir suatu saat akan mendapatkan kapal. iya. Karena banyak juga tokoh-tokoh masyarakat kita yang sudahlah di sini saya mau fokus ke sini, akhirnya Ya, dia mendapatkan penghargaan dari negara. benar. Ya, Yang paling kita butuhkan bukan hanya negara memberikan penghargaan kepada kita sebenarnya, Pak Lubis. Pemerintah daerah juga harus mendukung program ini. ya. Nah, sudah ada komunikasi dengan teman-teman. Kita katakanlah teman-teman Iya. yang memiliki peluang itu. Sebenarnya ada secara lisan masih. Karena ini kan kita baru deklarasi tanggal 2 Oh. 2 Juli kemarin ya. Iya. Nah, jadi dalam waktu dekat mungkin Bu Reni dan kawan-kawan Iya. relawan ini akan mendatangi Dinas Lingkungan Hidup, Betul. Dinas Kebersihan, Iya, ya, iya. pihak-pihak yang terkait lah. Ya kan bagaimana ini bisa bersinergi. Iya. Ya kan. Ini luar biasa nih. Ini Pak Armin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pilihan Timur, bisa memfasilitasi kawan-kawan ini agar supaya gerakan ini bukan hanya gerakan yang tetapi dijadikan sebagai gerakan daerah Ya. untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dari sampah. Karena memang ada juga tuh yang ulat-ulat apa tuh namanya tuh? Iya, ada. Apa namanya tuh? Aduh. Yang putih-putih Yang itu putih apa- itu yang apa biasa namanya tuh? Iya. Iya. makanan ternak dan sebagainya itu. Ada kan juga itu sudah Iya. yang melakukan di sana Pak. Ah, Tetapi ini kan luar biasa. Jadi produk sampah itu bukan hanya itu. Ini juga ada produk lain yang dikatakan ekoenzim. Iya. Dan di Indonesia baru di sana Pak. Tidak, maksudnya yang dilakukan oleh Gerakan Ekonomi Kreatif GKRAP. Organisasi GKRAP yang memulai kreativitas ekonomi ini baru Kutai Timur. Baru Kutai Timur. Sangat, iya. Tetapi untuk relawan-relawan ekoenzim di daerah lain sudah ada seperti Sudah ada yang Bali, melakukan ya. di Sulawesi Utara, Iya. ya kan Jakarta, mereka sudah melakukan, bahkan mereka sudah menaburkan di kegiatan-kegiatan ini, menjual juga. Iya. Nah, kalau ini gerakan ini betul-betul bisa menggait masyarakat sebanyak-banyaknya, Bu Reni, saya pikir seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka juga bisa terbantu dalam hal ekonomi. Iya, Iya. benar sekali. Memang sangat terbantu. Saya secara pribadi gitu ya, Om Iya. Pepe. Misalkan kebutuhan rumah tangga kan bukan hanya kita fokus di
seperti makanan gitu Iya, kan. betul, Pasti betul. kita seperti ya tadi seperti Superpel, Iya, iya. seperti pembersih Pixal. Pixal. Iya, iya, Nah, iya. itu kan Betul. lumayan juga itu untuk Betul. pengeluarannya gitu. Betul. Nah, tapi setelah saya tahu manfaatnya Eco Engine dan Iya. saya pelajarin juga gitu kan. Oh, ini yang lebih aman gitu. Ah, Dengan lebih aman ternyata Eco Engine ini ya tadi 1000 manfaat Iya. kita bisa gunakan Iya. gitu kan. bagaimana tidak aman? Iya. Iya. Dipakai cuci tangan saja itu bisa iya. menghilangkan Iya. kuman yang ada di tangan kita. Iya, kalau Pixal misalnya, ini Iya. kita bicara tidak mau menjatuhkan produk Iya. ya. Betul. Kalau kita tabur gitu, kita injak itu kaki kan bisa Ah, keseringan kan, ya bisa Iya. pecah-pecah. Betul, Nah, betul. karena bahan kimia. Mhm. Nah, ini bukan bahan kimia, Iya. bahan organik. Bahan organik Iya, tetapi berfungsi seperti sama kuatnya sama seperti kuatnya Iya. bahan kimia ya. Iya. Nah, memang kan dunia global sekarang itu bagaimana mengurangi bahan-bahan kimia, Iya, khususnya yang digunakan dalam rumah tangga, Iya. apalagi yang dikonsumsi. iya, Iya kan? Katakanlah sekarang ini banyak orang sekarang yang tertarik dengan pengobatan obat-obat herbal, ya kan? Sudah mulai meninggalkan yang namanya obat-obat kimia itu. iya, iya. Nah, sama halnya dengan Eco Engine ini. Iya, betul. Aha. Iya. Lalu kemudian kapan kira-kira ini Pak Lubis, Bu Reni, produk ini bisa nampak nyata di masyarakat kita di Sangatta? Ya, kita sebenarnya saya Sabore ini sudah memproduksi ini sejak bulan Maret sebetulnya. Maret ya, sudah Maret tahun ini. Iya. Ah, Jadi kami sudah mencoba membuat ya. dan kami belum deklarasi sebelum Ada produk. Iya, harus ada bukti. Iya, ternyata kita berhasil buat ya. Iya, iya. Nah, sejak kemudian kita sepakat kita dirikanlah relawan gerakan Eco Engine Kutai Timur dan kita mulai rekrut anggota Iya, iya, sebagai penggerak yang nanti akan bergerak kemana-mana. Kita akan mengunjungi RT-RT Iya, iya. melalui forum RT ya kan. Betul. Kemudian komunitas-komunitas, Iya. anak-anak muda. Kita rencana dalam waktu dekat ya Bu Reni Iya. di tanggal 19 Agustus. 19 Agustus ya. Nah, itu ada kegiatan camping anak-anak pencinta alam itu lumayan banyak lah. Iya, iya. Kita sudah komunikasi dan kita akan ngajak mereka di situ. Ya, Breni akan presentasi sama mereka. Anak-anak muda harus dilibatkan, Om. Wah, iya, Iya kan? harus dilibatkan. Anak muda dilibatkan, jangan cuma ibu-ibu aja. Anak-anak betul. muda justru yang harus lebih peduli Iya. karena ini mereka nanti Yang menjadi penerus kita. Anak-anak muda ini yang akan meneruskan Iya. bupati Facebook. betul. Masih lama. Masih lama, ya 36 periode Periode, lagi. iya. Oh, luar biasa. Nah, Bu Reni, langkah-langkah merekrut relawan-relawan atau teman-teman yang ingin bergabung di Ibu Reni itu sudah sejauh mana sampai saat ini? Untuk sementara kan kita melalui Mensos Ah, merekrut yang mau bergabung Iya, kita iya, iya. lewat Facebook, Instagram, Iya. dan bahkan ada juga akun Eco Engine kita gitu. oh ada. Jadi siapapun yang mau bergabung silahkan. Iya, iya, iya. Hmm. Mm-mm. Selain itu dari teman ke teman, Iya. ya, jadi kita realisasinya seperti itu. Selain di Mensos, Iya. dari mulut ke mulut menyampaikan ini loh. Kadang kalau di Mensos kan itu Om BP bertanya, apa itu Eco Nah, Engine? itu dia. Nah, kita jelaskan sedikit ini loh, memanfaatkan Iya. sampah dapur kita gitu kan. Ternyata mereka, oh ya saya berminat bergabung. Seperti itu. Iya. Nah, masalahnya cara pembuatannya mudah, Udah Ya. kemudian ekonomis. ekonomis. Ya, Iya, nggak merepotkan. Tidak merepotkan. Iya, lebih repot kita membawa itu kresek sampah organik ke TPA, TPS. Betul. Daripada itu lebih repot daripada kita masukin sendiri ke ember cat misalnya ada ember cat ukuran Iya, iya, berapa iya. 20 liter apa Iya. lebih mudah ke situ. Ditampung di situ dulu. Iya, dan dia bisa dicicil. Misalnya gula arennya sudah diisi dulu, airnya sudah. Iya. Nah, ininya apa namanya? Sampahnya bisa dicicil. Wah, bisa dicicil. Sampai ukuran 3 bagian tadi. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, bisa dicicil. Misalnya hari ini kita dapat berapa aja berarti. Iya. Besok ditambah, bisa. Iya. Oh. Dan ampasnya pun bermanfaat. Nah, Itu nanti ada ampasnya. nah itu ampasnya itu apalagi Jadi itu? tidak ada dibuang Nggak ada itu dibuang. BP. Jadi kalau
sampah pembuatan ekoenzim itu kan selain penyaringan yang di bawah itu kan pasti ada yang Ada. dari gula Iya. gitu kan. Itu sampah buahnya sendiri nanti dia merapung ke atas. Nah, itu dia tidak lunak, tapi tetap utuh seperti itu. Iya. Tetap utuh. Nah, itu nanti setelah 3 bulan Iya. kan kita pisahkan tuh dari ekoenzimnya. Heeh. Dan sampah yang masih terbentuk kulit-kulit itu nanti di blender. Di blender terus dikeringin. Nah, itu bisa untuk makan ternak. Oh, untuk makanan ternak ya? Ya. Jadi misalnya di belakang rumahnya ada kandang ayam nih, Oh, Iya. bisa. luar biasa ya? Iya. Semua bisa dipakai. Pas bisa dipakai. Dipakai untuk tanaman, itunya sampahnya ditaruh di pot, taruh di tanaman kacang, padi. Jadi Nah, saya pikir ini bagus memang, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Lubis tadi. Kalau dipresentasikan itu juga diberikan contoh cara pembuatnya barangkali Bu Iya. Reni. Iya. Itu kan nanti kita akan turunnya RT ke RT untuk mengajarin ibu-ibu Iya, cara iya, pembuatan, iya. perbandingan dan lama fermentasinya langsung berapa. praktek kita ya. Kita langsung praktek Om BP. Ya harapan saya baik itu ibu-ibu yang di selatan Iya, atau di iya. utara di mana saja Iya, yang melihat podcast ini, semoga mereka mau bergabung. Iya. Mari kita kerjasama mengelola sampah menjadi manfaat. Iya, iya. Mengelola sampah menjadi manfaat. Pak Lubis, bahwa memang memulai sesuatu itu pasti banyak tantangan dan Iya. hambatan yang kita temui. Apalagi mengajak orang-orang untuk bergabung. Iya. Nah, Pak Lubis dalam hal ini kendala-kendala yang dihadapi? Sampai saat ini kita belum ada kendala ya. Oh, belum ya? Artinya respon masyarakat bagus. Iya, iya. Ketika kita mengidekan ini sama Bu Reni, Bu Iya. Reni kita coba bikin relawan gerakan ekoenzim. Iya. Itu yang bergabung tiba-tiba dari komunitas, dari ini. Artinya sampai saat ini belum ada. Mungkin nanti pada saat kita mulai sosialisasi apa ya kan, di situ mungkin nanti akan ada hambatan. Tapi mudah-mudahan kita bisa atasi ya. Iya. Saya lihat juga di media sosial Ibu Reni itu kan, ramai itu ibu-ibu pakai baju apa tuh. Iya. Itu yang relawannya ya? Iya. Bu Reni? Jadi kita ngumpul di Iya, iya. Bukit Pandan. Di Bukit Pandang sana ya? Ah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir saya kepada Pak Lubis, nanti juga ada pertanyaan terakhir saya ke Ibu Reni. Harapan Pak Lubis sebagai Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur, tentu saja tidak hanya bergerak di bidang salah satu produk tadi ini. Ya. Harapan Pak Lubis atau himbauan Pak Lubis kepada masyarakat sangat khususnya dan Kabupaten Kutai Timur pada umumnya terkait dengan ekonomi kreatif ini. Ya. Kita melihat ekonomi kreatif Kutai Timur sudah berkembang. Ya. Ya kan, sudah sangat berkembang. Banyak pelaku-pelaku UMKM kreatif yang memasarkan produknya secara online, secara offline dan semakin berkembang. Ini terbukti ketika kita mengadakan kegiatan expo, Iya. itu pasti membludak. Iya. Sekarang ini kejar-kejar kita ini sudah banyak. Iya. Iya. Kapan lagi ini yang di town hall ini? Insya Allah akan kita laksanakan lagi. Sebenarnya bukan hanya itu, ide-ide kreatif kami masih ada banyak sih sebetulnya. Nah, salah satunya selain ekoenzim, kedepannya gerakan ekonomi kreatif akan membuat gerakan air baik itu murah. Air baik itu murah. Nah, Iya. Iya. jadi gambarannya begini. Iya. Ya, gambarannya gini, kita mencoba membuat semacam produk ekonomi kreatif yang sanggup mengalahkan produk dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. murah. Nah, jadi kita membuat produk ekonomi kreatif filter air sehari-hari karena kita di sini masalah air lumayan Itu paling sering krusial. keruh apa ya kan. Nah, sementara kita kalau membeli filter kan mahal sekali. Betul. 15 juta. Dicicil 3 juta tiap bulan 2 juta itu mahal. Betul. Nah, kami gerakan ekonomi kreatif sudah mempelajari itu dan sudah melaksanakan percobaan, sudah melaksanakan hasil lab, ya kan. Nah, insya Allah akan kita launchingkan juga, Iya. ya kan. Mudah-mudahan nanti perempuan Gekrab juga yang ininya. Dengan modal 400 sampai 500 ribu kita bisa mengalahkan Filter. atau paling tidak menyamai filter 15 juta. Kami berharap dengan produk ekonomi kreatif ini semua masyarakat
yang ada di Kutai Timur bisa membuat sendiri atau membeli kalau tidak mau repot, dan kita membentuk UMKM kreatifnya untuk memproduksi. Dan itu sudah ditemukan anunya, caranya. Kita sudah punya produknya. Oh, Sudah, kita bahkan membuat beberapa. Kalau untuk air sumur ini, iya. kalau Untuk ini PDAM ini, itu kan hanya komposisi saja isinya, iya kan? Artinya dengan kita press, mencoba mengepres biaya supaya terjangkau, kita bisa menyaingi, paling tidak menyaingi produk dari Jerman itu yang datang ke rumah-rumah, iya kan? Nah, karena sehingga kita beri judul air baik itu murah. Air baik itu murah. Murah. Iya. Tidak perlu mahal-mahal, Benar. sangat terjangkau. Iya. Ya kan 400-500 ribu kita sudah bisa. Oh, itu terjangkau sekali. Terjangkau. Iya. Daripada beli, kan sekarang ini kan air PDAM masuk ke kita. Masuk ya. Tetapi air PDAM itu tidak bisa kita konsumsi. Iya. Nah, kebanyakan kita membeli air galonan yang difilter dan proses filterisasi itu. Nah, ini gagasan bagus ini sebenarnya. Tapi itu nanti kita podcast ulang. Masalah air itu. Ya, tapi itu ada di kantong Gekraf. Ada di cuman kantong belum Gekraf. kita buat gerakannya. Masih ada di kantong. Nah, saya pikir bisa berbarengan itu Pak Lubis. Insya Allah. Iya. Ya. Harapan Pak Lubis kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur, saya minta ulangi lagi terkait dengan gerakan yang Pak Lubis pimpin. Ya, jadi kami dari Gerakan Ekonomi Kreatif ini sebenarnya membantu, ya kan? Kami ini adalah gerakan independen yang membantu pemerintah, ya kan, membantu masyarakat bagaimana ekonomi kreatif terus bergerak, ya kan, mencari solusi-solusi, ya kan. Paling tidak kami bisa ikut aktif memberikan wadah, misalnya kita membuat semacam kegiatan expo, ya kan, di mana semua pelaku UMKM bisa memamerkan produknya dan perputaran ekonomi terjadi. Sebenarnya kami juga banyak yang mau dikembangkan, ya kan. Tapi kami mudah-mudahan masyarakat pelaku ekonomi kreatif tetap semangat, karena pasca pandemi, ya kan, ekonomi kreatif terlihat sangat luar biasa bangkit di Indonesia, luar biasa, kan? Dan menjadi penyumbang pendapatan negara yang cukup besar dari sektor ekonomi kreatif. Apalagi kita lihat program Jokowi melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya kan, selalu bicara ekonomi kreatif, betul. Nah, ini kami berharap anak-anak muda ke depannya, ayo kita lebih kreatif dan kita bisa menghasilkan produk sendiri. Kita menjadi direktur sendiri, menjadi karyawan sendiri, yang ngatur jam tidur kita sendiri, ya kan, yang menggaji diri kita sendiri. Itu harapan dari ekonomi kreatif tentunya. Oke, jadi anak-anak muda, harapan daripada ketua ekonomi kreatif Kabupaten Timur, ayo bergabung, agar supaya kita benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang terbuang percuma menjadi sumber ekonomi. Ibu Reni, harapan Ibu Reni kepada masyarakat Sangatta khususnya Kabupaten Kutai Timur pada umumnya terkait dengan Ibu sebagai ketua perempuan ekonomi kreatif Kabupaten Kutai Timur. Harapan saya yang pertama, semoga ibu-ibu banyak bergabung di gerakan Eko-Enzim ini, gitu kan. Harapan saya, mengapa tidak mau meluangkan, misal kita dalam perkumpulan tuh meluangkan waktunya kita membahas bagaimana cara pemanfaatan dan mengelola Eko-Enzim itu, gitu kan. Nah, toh hasilnya kan juga banyak itu Om Bepe. Semoga gerakan Eko-Enzim ini berkembang lagi ke depannya dan kita bisa ke pemerintahan lah ya. Supaya dari pemerintah juga mendukung gerakan ini supaya gerakan ini lebih maju lagi. Oke, baik. Pemerintah mudah-mudahan mendengar ini bahwa gerakan ini memang sangat patut untuk didukung. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Sebagai anak bangsa, sejatinya janganlah berpangku tangan sembari mengacungkan telunjuk lalu mengutuk keadaan. Ayo bangkit bersama dengan kawan-kawan yang menggerakkan ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Timur. Silahkan yang ingin bergabung bisa menghubungi siapapun, bisa menghubungi Pak Lubis melalui Facebooknya atau Ibu Reni melalui Facebooknya. Dan teman-teman ini sudah memiliki akun Facebook tersendiri terkait dengan ekonomi
kreatif. Daripada kita berpangku tangan, kita bangkit bersama untuk ekonomi kita. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.